PDRI menyelamatkan Republik Indonesia dan menentukan keberlangsungan negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum itu, PDRI sumber melaksanakan penyerahan mandat kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia diberikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kedaulatan pada tanggal 19 Agustus 1948. Presiden Soekarno dan wakilnya memberikan mandat melalui surat kabar kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawijigara yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dijalankan sekitar 207 hari. Bagaimana Hatta untuk menyelamatkan Republik Indonesia? Seharusnya kita memilih dan memberikan mandat untuk membentuk PDRI. Tapi siapa yang menurutmu cocok Sono? Menurut saya, Mr. Syarifuddin. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya setuju. Nah, Mr. Syarifuddin, Saya bersedia dan saya sanggup untuk demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia. karena saya percaya kepada engkau. Kabar Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan Abu Salim ditangkap dan diaksikan Belanda ke daerah Luar Jawa. Syafruddin Prawijigara yang telah diberikan mandat oleh Soekarno dan Hatta segera mengunjungi Tengku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera. Esok harinya sekitar pukul 6 sore, mereka mengadakan perundingan di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember 1948. Berita Luguna Yogyakarta sudah menyebar luas. Apakah engkau sudah mendengarnya, Hasan? Saya sudah mendengar berita itu. Berdasarkan hasil sidang kabinet yang saya ikuti di Yogyakarta bersama Soekarno dan Hatta, beliau memberikan mandat kepada saya untuk membentuk pemerintahan darurat yang berpusat di Bukit Tinggi. Apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk kita menjalankan mandat tersebut? Saya setuju dengan usul Anda. Demi menyelamatkan kekosongan kepala pemerintahan, akan sangat baik jika kita mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Syafruddin Prawijigara dan Tengku Muhammad Hasan mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh. Rapat itu diadakan di selatan kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil rapat kabinet tersebut, Syafruddin memproklamasikan bahwa PDRI akan dipimpin oleh dirinya sendiri dengan dibantu oleh anggota kabinet, yang diantaranya Tengku Muhammad Hasan yang menjadi Wakil Ketua DPR RI dan merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, PKK dan Menteri Agama, Sultan Muhammad Syarif sebagai Menteri Keamanan, Mensos serta Menteri Pembangunan dan Pemuda, Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan dan Kehakiman, Muati Sintopul sebagai Menteri Kesehatan dan Ir Indra Caya sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran. Dengan membagi jabatan tersebut, Itu keputusan yang bagus demi kedaulatan negara kita. Saya setuju. Setelah terbentuknya PDRI serta banyaknya isu-isu menyebar PDRI menjadi musuh yang paling dicari oleh Belanda, yang membuat Syafruddin dan beberapa anggota kabinet harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin berpidato melalui radio untuk menunjukkan kesaksian pemerintahan Republik Indonesia. Berikut adalah isi pidato Syafruddin Prawijigara. karena serangan tiba-tiba itu, mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung pada Soekarno dan Hatta. Sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang.